Apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Dadi Ramadan. Kita mulai dengan berita pertama pemirsa. DPR RI berharap anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan yang baru disahkan dalam rapat paripurna DPR RI mampu menciptakan kebijakan yang bersahabat dengan pasar, sehingga dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Rapat paripurna DPR RI ke-29 masa persidangan tahun sidang 2016-2017 mengesahkan 7 orang anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang diketuai Wimbo Santoso. Ketujuh orang anggota Dewan Komisioner OJK ini telah menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 11 DPR RI. Ditemui usai memimpin rapat paripurna, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan meminta kepada Dewan Komisioner OJK terpilih agar dapat menciptakan iklim industri keuangan yang sehat dan memiliki daya saing tinggi, sehingga mampu berkiprah di era globalisasi. Taufik juga meminta adanya terobosan yang dibuat oleh Dewan Komisioner OJK terpilih sehingga dapat menarik minat para investor ke pasar modal. Berharap ya 7 anggota OJK ini bisa bekerja secara profesional dalam kaitan untuk memberikan suatu warna baru dalam mengantisipasi era ekonomi global yang tentunya masih sangat dinamis. Ya. Anggota Komisi 11 DPR RI Eva Kusuma Sundari berharap Dewan Komisioner OJK terpilih dapat mencegah dan memberantas investasi bodong yang selama ini marak terjadi dan meresahkan masyarakat. Eva menambahkan Dewan Komisioner OJK terpilih harus mampu memberikan perlindungan kepada konsumen jasa keuangan sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan industri jasa keuangan. Rapat paripurna DPR RI juga mendengarkan pidato pemerintah yang disampaikan oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution tentang pokok-pokok rancangan undang-undang tentang pelaksanaan APBN 2016. Ternyata ketika kita kunker ke berbagai daerah, laporan semacam ini luar biasa banyaknya dan korbannya juga mencapai ratusan ribu dan kebanyakan orang yang miskin. Oleh karena itu saya berharap OJK yang kali ini tidak hanya pasif menunggu laporan, tetapi outreach keluarnya juga agresif lah untuk perlindungan itu supaya efektif. Jadi supaya tidak ada korban lagi di kemudian hari yang jatuh karena tidak paham adanya investasi yang tidak akuntabel. Sanika dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Pimpinan DPR RI mengajak organisasi pemuda peminat program studi kajian hubungan internasional untuk mempromosikan Indonesia di forum-forum bilateral maupun internasional, bahwa Indonesia adalah negara yang aman untuk dikunjungi dan tempat yang baik untuk berinvestasi. Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Fadlizon menerima audiensi organisasi pemuda peminat program studi kajian hubungan internasional atau Indonesia Student Association for International Studies atau ISAFIS di gedung DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini. Fadlizon mendukung generasi muda untuk memberikan kontribusi dalam rangka membawa bangsa pada perubahan yang lebih baik. ISAFIS merupakan organisasi pemuda yang bergerak dalam isu-isu kajian hubungan internasional. ISAFIS memiliki misi mempromosikan pemahaman antar negara, terutama antara Indonesia dengan negara lain, serta mengembangkan studi internasional di antara pelajar dan pemuda Indonesia. Selain menguasai studi internasional, para anggota ISAFIS adalah pemuda yang mempunyai prestasi sesuai bidangnya. Mereka ini kan generasi muda, orang-orang muda, mahasiswa yang punya perhatian kepada kajian internasional. Tentu kita berharap mereka juga bisa maju di masa-masa yang akan datang, berperan ya. DPR tentu sangat terbuka untuk menjalin kerjasama dengan organisasi-organisasi mahasiswa termasuk ISAFIS dan nantinya mungkin di dalam forum-forum yang terkait internasional dan sebagainya. Lebih lanjut, Fadlizon menjelaskan sebagai organisasi dengan fokus dalam studi internasional, ISAFIS memiliki beberapa kegiatan seperti diskusi, seminar, pertukaran pelajar, serta program Indonesia International Week yang merupakan program tahunan ISAFIS dengan mengundang berbagai mahasiswa asing untuk datang ke Indonesia. ISAFIS juga turut aktif mengikuti beberapa konferensi simulasi sidang PBB dunia di mana para pesertanya akan belajar
dan dihadapkan dengan kondisi senyata mungkin berhubungan dengan diplomasi, globalisasi, dan komunikasi efektif. Nanti mereka akan merasakan manfaatnya di dunia kerja atau di dunia karir mereka dimanapun mereka berada. Itu berorganisasi itu pasti ada gunanya gitu. Walaupun belum tentu ada kaitan langsung dengan mungkin pekerjaan mereka di masa depan nantinya gitu. Mega dan Bani, TVR Parlemen melaporkan. Dan di berita terakhir pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Fadlizon menyesalkan sikap Presiden Joko Widodo yang mengikut sertakan anggota keluarganya dalam kunjungan kenegaraan ke Turki dan Jerman untuk menghadiri KTT G20. Fadlizon meminta agar undang-undang keprotokolan dikaji ulang sehingga tidak disalahgunakan menjadi kepentingan pribadi maupun keluarga. Wakil Ketua DPR RI Fadlizon menyesalkan sikap Presiden Joko Widodo yang membawa anggota keluarganya dalam kunjungan kenegaraan ke Turki serta menghadiri KTT G20 di Jerman. Ditemui usai diskusi solusi nasional dengan tema Quo Vadis Rancangan Undang-Undang KUHP di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta, Fadli mengemukakan kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi ke Turki dan Jerman dengan membawa keluarga akan menjadi pro kontra di masyarakat. Presiden Jokowi seharusnya bijaksana dan bisa membedakan kepentingan bangsa dengan keluarga. Untuk itu, Fadli meminta Presiden Jokowi segera memberikan klarifikasi pada masyarakat Indonesia mengenai keikutsertaan keluarganya dengan biaya negara atau tidak. Saya tidak tahu alasannya apa, tapi mungkin sekalian liburan atau bagaimana ya, tapi ya tentu juga menimbulkan pertanyaan kan, sah-sah saja orang bertanya, kan di luar kebiasaan yang selama ini dilakukan oleh Presiden Jokowi. Wakil Ketua DPR RI Fadlizon mendorong undang-undang keprotokolan maupun aturan pendampingan terhadap pejabat negara atau pejabat pemerintahan saat keluar negeri harus dikaji ulang, termasuk boleh tidaknya membawa anak dan cucu dengan menggunakan fasilitas negara. Sampai di mana sebetulnya aturan untuk pendampingan ke luar negeri gitu ya, karena kalau di DPR kan juga ada ya, apakah boleh misalnya seorang pejabat membawa sampai anaknya, cucunya, mantunya dan sebagainya, bukankah itu juga menggunakan fasilitas negara gitu, dan keperluannya apa gitu ya, itu juga perlu, kecuali sedang cuti. Ajib dan Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Dan demikianlah Warta Parlemen kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.